1 sampai 5 soal biasanya ada di komunikasi terapeutik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Pada malam ini kita akan menjelaskan dulu terkait dengan komunikasi terapeutik dan ini sering muncul di CPNS. CPNS P3K ya. Kalau di SKB juga sering muncul di CPNS. Dan komunikasi terapeutik ini merupakan bagian dari 1 sampai 5 soal biasanya ada di komunikasi terapeutik di seleksi ujian. Bagi teman-teman yang sudah mendengar suara saya, silakan ketik yes. Baik, kita mulai teman-teman. Pengertiannya adalah komunikasi terapeutik komunikasi yang terencana, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Komunikasi terapeutik dapat digunakan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, kepercayaan, dan kesehatan serta kesejahteraan pasien. Tujuannya adalah membangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien, membantu pasien mengekspresikan perasaan dan pikirannya, membangun pasien memahami kondisinya, membantu pasien mengembangkan keterampilan coping, membantu pasien mencapai tujuan kesehatannya. Karakteristiknya berfokus pada pasien, perawat harus fokus pada kebutuhan dan pengalaman pasien, bertujuan, tujuannya adalah yang jelas, ya. Kemudian empati, perawat harus dapat memahami perasaan pikiran pasien. Non-judgmental, ada tidak harus menghindari penilaian terhadap pasien. Asertif, harus dapat berkomunikasi secara tegas dan jelas. Responsif, harus dapat menanggapi dengan tepat apa yang disampaikan oleh pasien. Manfaatnya, meningkatkan hubungan antar perawat dan pasien, membantu pasien merasa lebih nyaman dan aman, meningkatkan pemahaman pasien tentang kondisinya, membantu pasien mengembangkan keterampilan coping, meningkatkan kebutuhan pasien. Kemudian, ini yang selalu ada, mohon dipahami bahwa ini selalu ada, interaksi apa yang dilakukan. Itu yang selalu ada di setiap ujian. Eh, Apa yang mereka lakukan setiap ataupun apa yang akan dilakukan setiap perawat oleh setiap perawat pada saat menghadapi pasien pada pra interaksi. Yang pertama memeriksa perasaan fantasi dan rasa takut diri. Yang kedua menganalisis kekuatan dan keterbatasan profesional. Kaji mengenai pasien jika memungkinkan, rencanakan jadwal untuk pertemuan pertama dengan pasien. Pada intinya, pada persiapan ini adalah sebelum komunikasi dengan pasien, dia mengevaluasi diri, membaca, eh, berdiskusi, berdiskusi dengan teman, kemudian juga tutor, atau kemudian dia juga membuat rencana, ya. Kemudian pada tahap perkenalan atau orientasi, tetapkan alasan untuk mencari bantuan, bina hubungan saling percaya, menerima komunikasi secara terbuka, terapis mengkaji eksplorasi perasaan, eksplorasi pikiran, tindakan, dan pasien. Identifikasi masalah pasien berdasarkan prioritas dan diagnosis. Tetapkan tujuan bersama dengan pasien. Rumuskan kontak yang bersifat saling menguntungkan, mencakup nama, peran, tanggung jawab, harapan, tujuan, tempat pertemuan, untuk waktu pertemuan, kondisi, untuk terminasi, dan kerahasiaan. Kemudian kerja, ini adalah proses yang paling panjang, tahapan kerja ini. Dan inti dari kegiatan dan keperawatan adalah di fase kerja ini. Merencanakan intervensi dan hasil yang akan dicapai.
eksplorasi stresor yang relevan dengan cara memfasilitasi pasien dalam mengekspresikan masalah, pikiran, dan perasaannya. Terapis menggunakan pendekatan pemecah masalah dalam bekerja sama dengan meningkatkan pengembangan penghayatan dan penggunaan mekanisme coping pasien yang konstruktif, mendorong dan mengajarkan coping kepada pasien, menganjurkan pasien untuk mempraktikkan perilaku adaptif dan mengevaluasi efektivitas dari upaya tersebut, kemudian bahas dan atasi perilaku yang resisten. Terminasi, bina realita tentang perpisahan dengan cara mengekspresikan perasaan tentang terminasi, observasi, kemajuan terapi, dan pencapaian tujuan, mengevaluasi hasil, mengkaji ulang masalah, tujuan, dan intervensi, mengobservasi klien terhadap adanya perilaku agresif, kemudian mengevaluasi keseluruhan hubungan terapi dengan pasien, mengeksplorasi cara timbal balik, perasaan, penolakan, kehilangan, kemarahan, serta perilaku yang terkait lainnya. Kemudian teknik komunikasi terapeutik ada mendengar aktif, mendengar pasif, penerimaan, klarifikasi, focusing, memfokuskan ya. Kemudian ada observasi, menawarkan informasi, diam, asertif, menyimpulkan, kemudian giving recognition, memberikan pengakuan ya, offering self atau menawarkan diri, offering general lead, memberi petunjuk umum, giving broad opening, memberi pernyataan terbuka, placing time in the time, menempatkan urutan waktu, kemudian encourage, mendukung deskripsi, persepsi, encourage comparison, pendukung perbandingan, restarting, mengulang, ya. Reflecting, harusnya saya pulang, menurut Anda, apakah Anda harus pulang? Kemudian representing, facing down, exploring, ceritakan, ceritakan, ya, segala. Kemudian komunikasi terapeutik, pengkajian, menentukan kemampuan dan proses, ya, informasi, kemudian rencana tujuan, membantu pasien untuk kebutuhan diri sendiri, implementasi mengenal diri pada pasien, mulai interaksi dengan pasien, membantu pasien mendapatkan gambaran pengalamannya, evaluasinya pasien dapat mengembangkan kemampuan, mengkaji mengenai kebutuhan, komunikasi lebih tegas, terbuka, dan terfokus pada masalah. Baik, itu ada teorinya, kemudian kita masuk kepada soal mana-mana soal komunikasi terapeutik. Sebentar, sebentar. Ya, ini soalnya mudah ya. Mudah-mudahan keluarnya juga yang mudah-mudah aja lah. Oke, komputer, mana komputer? Hmm, ya, silakan. Nomor satu, teman-teman. Silakan. Jawaban Anda apa? Nomor satu, apa jawabannya? Silakan nomor satu. Tindakan yang boleh dilakukan dalam komunikasi terapeutik ya. Tindakan yang boleh. Ya, jawaban ini adalah D ya. Kemudian nomor dua, teman-teman. Siap melakukan atau menurut apa namanya bahwa kita siap. Siap bahwa kita siap. Apa kalau kita siap itu menunjukkan apa? Bahwa kita siap itu ditunjukkan dengan sikap menunjukkan bahwa kita siap adalah C, teman-teman. Membungkuk benar.
Komunikasi terapeutik termasuk pada komunikasi interpersonal ya. Intrapersonal, interpersonal, di antara internasional, di antara. Tahapannya ada mudah, masa kayak gini siapa? Mudah kayak gini. 4B, 4B. B. Nomor merumuskan tujuan interaksi dengan pasien merupakan tugas pada fase. Nah, ini mulai ini. Ayo, nomor nomor 5 apa jawabannya? Nomor 5. Nomor 5 apa jawabannya? Yuk, nomor 5 apa jawab? Merumuskan tujuan interaksi. Tujuan interaksi tadi sudah. Nomor 5 ada yang nomornya ditulis ya, teman-teman. Nomor 5 tujuan interaksi. Tadi sudah ya. 5. Nomor 5 A ya. Komunitas. Nomor 6. Nomor 6 silakan nomor 6. Nomor 6 tugas perawatnya itu apa, teman-teman? Perawat. Tugas perawat yang dilaksanakan adalah evaluasi. 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 Nomor 7. Kontak pertemuan selanjutnya dibuat pada tahap konsultasi terapeutik pada fase kontrak pertemuan selanjutnya. Dibuat pada pertemuan selanjutnya pada terminasi sementara, teman-teman. Kemudian dalam bertanya tentang klien dengan klien sesuai dengan tentang putih, sebenarnya kita mengambil pertanyaan terbuka. Yang ini adalah pertanyaan terbuka. Kemudian memberi salam dan memuji klien merupakan contoh terapeutik dan encourage the other, menguatkan, menguatkan ya. Nomor 9 menguatkan. Nomor 9 adalah penguatan, encourage. Saya sangat ngeri melihat kondisimu. Saya yakin kamu pasti minder mempunyai bekas luka di wajah. Kalimat itu merupakan contoh sikap pasti kamu minder. Nomor 10. Nomor 10 teman-teman. 10B atau 10 apa? Ayo dicek tak, dicek lagi, cek 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 cek. Dicek lagi nomor 10 apa? Nomor 10 teman-teman. Agresif atau apa? Empati itu. Itu lebih cenderung ke agresif ya, bukan empati ya. Nah, saya sangat ngeri. Wah, itu agresif tuh. Nggak ada simpati-simpatinya dia. Kemudian, posisi yang menunjukkan keinginan mengatakan atau mendengarkan suatu pada sikap komunikasi adalah ingin mendengarkan
Silakan nomor 11. Nomor 11 teman-teman silakan. Nomor ini 11B, 11C. Mesti menunjukkan bahwa ingin mengatakan atau mendengarkan suatu lebih cenderung ya, ingin mengatakan membungkuk ya, sama dengan bahwa kita siap ya, kita siap itu sama ya. Kalau saya sih ke arah ini. C. Kemudian jenis komunikasi yang paling laju digunakan pelayanan perawatan di rumah sakit adalah perbah ya. Bank nomor 12. Tahapan ketiga komunikasi terapeutik adalah kerja ya. Kerja, tahapan kerja. Oh, ini. Kemudian merumuskan tujuan interaksi dengan klien merupakan tugas dengan klien loh. Adalah berinteraksi dengan klien. Nomor 14, orientasi atau apa? Coba saya cek dulu ya, supaya gampang enaknya. Susah benar. Supaya ada di VDF materi pokok. Coba cek dulu. Sama nggak? Oke, sama nih. Ya, kita lihat lagi ke atas. Nah, di sini nih. Memeriksa analisis rencana jadwal untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan pertama loh ya. Tetapkan mencari bantuan. Jadi tetapkan untuk tujuan, tetapkan tujuan bersama nih. Jadi apa jawabannya? Dengan klien. Boleh ya? Jawabannya pada saat perkenalan. Terusnya. Orientasi juga boleh. Orientasi juga boleh. Sama. Oh, ya. Ini. Ini yang dibaca ya teman-teman ya. Yang dibaca. Udah, tuh ya. Kemudian, ini sudah saya share di grup materi grup ya. Sudah saya share ini. Silakan teman-teman tinggal baca ya, baca materinya. Tugas perawat yang harus dilaksanakan pada terminasi adalah tugasnya sama ya. Kita tinggal lihat aja tugasnya di sini nih. Ya, apa ya? Realita evaluasi, evaluasi ya. Masa yang itu nggak tahu lah ya. Masuk. Berarti evaluasi kegiatan. Kemudian manakah di antara tahapan komunikasi yang merupakan tahapan terpanjang? Tadi saya sudah mengatakan bahwa sesungguhnya terpanjang yang mana? Yo, terpanjang. Terpanjang adalah tahapan kerja, tahapan kerja yang panjang. Kemudian komunikasi interpersonal adalah apa? Di antara dua
orang atau lebih. Kemudian seorang perawat yang berbicara pada diri sendirinya disebut internasional, intra. Nomor 17 dari 18. Ya, 18 adalah intra dalam tubuh ya. Kemudian komunikasi yang terjadi antara perawat dengan pasien disebut dan anggota tim lainnya adalah komunikasi terapeutik ya. Udah jelas. Merupakan sikap komunikasi terapeutik kecuali kecuali yang tanya yang ditanya kecualinya yang tanya ya. Yang ditanya kecualinya. Nomor 20 kecuali tertutup ya. Kemudian fase masa persiapan sebelum berhubungan. Nomor 21. Sebelum berhubungan, prainteraksi. Kemudian memberikan salam, memperkenalkan diri berarti pada fase berdua-dua. Yuk, dua-dua. Dua-dua adalah A, dua-dua A, dua-dua A. Nomor 23, silakan teman-teman. Sebelum interaksi perawat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Silakan. Nomor 23, silakan. Yang mau dinas juga silakan. Kalau komunikasi nggak terlalu sulit lah, cuman Anda harus paham konsepnya saja. Konsepnya apa aja dulu ya, konsep yang harus paham. Konsep dipahami, sehingga Anda nggak salah. Ya, tiga adalah perawat melakukan evaluasi diri, pra-interaksi. Kemudian validasi keadaan fase sebelum melakukan percakapan, aspek pada fase validasi. Validasi, diskusi. Nomor 24, validasi sebelum tuh. Sebelum melakukan percakapan, validasi. Validasi kepada pasien sebelum melakukan percakapan merupakan aspek pada fase. Coba lihat tuh. Validasi, validasi, data, kaji data dan memungkinkan. Nah, validasi, namanya validasi ya. Jadi pada fase prainteraksi. Kemudian bagaimana perasaan? Perasaannya setelah saya ganti perban, berarti itu fase apa itu? Nomor 25, 25 mengevaluasi, mengevaluasi pada tahap terminasi. Nomor 26, hari ini saya akan mengukur tanda-tanda vital ungkapan tersebut pada fase apa. Hari ini saya akan mengukur. Keenam, jawabannya kontrak pada fase orientasi. Jawabannya. Tahapan komunikasi terapeutik pada awal interaksi berarti perkenalan dulu dong. Salam perkenalan kontrak.
ya kan? Salam, perkenalan, kontrak, salam, C ya. Nomor 27, 27 apa? 27 silakan. 27 C ya. Nomor 28, 28 silakan teman-teman. Silakan teman-teman nomor 28. Pada pertemuan pertama dengan pasien baru, contoh validasi adalah validasi baru pasien baru ya. Apa yang ibu rasakan? Ini pasien baru, kalau ibu dapat tidur tadi malam, bukan baru lagi itu. Hmm. Contoh kalimat yang digunakan untuk evaluasi hasil pada fase terminasi sementara. Terminasi sementara, ayo, yang mana? Yo, teman-teman. Hasil pada saat sementara. Bagaimana kalau ini coba di rumah, coba dengan sebuah hal yang sudah bicarakan. Coba gitu. Ah, ini jawabannya. Coba sebutkan, coba sebutkan. Kemudian nomor 30, fase terminasi yang dapat dievaluasi dari hasil tindakan yaitu evaluasi nomor 30, evaluasi evaluasi subjektif dan objektif dua-duanya. Subjektif itu apa yang dirasakan pasien, bagaimana perasaannya nyeri, misalkan nyeri. Kalau yang objektif yang kita lihat kan, subjektif dan objektif nomor ini. Ya, kemudian 31 eksplorasi pikiran mer- perasaan nomor 31 silakan. Perasaan klien ya, bukan perasaan perawat. Awas kalau balik. Nomor 31 ayo teman-teman. 31.
Evaluasi pikiran perasaan, tulis perhatian pada fase pikiran klien. Ya. Nah, evaluasi pikiran, perinteraksi. Kalau perinteraksi, pikiran perasaan takut pada dia, pasiennya. Kemudian alasan, penerimaan, terapi, eksperimen perasaan, dan tindakan pasien. Jadi pada tahap perkenalan, jawabannya apa perkenalan? Orientasi, jawabnya 31 itu. Kemudian seorang yang mempunyai inisiatif menyampaikan pesan disebut sender, ya, pengirim pesan. Jarang yang kayak gini. Ya termasuk arti komunikasi perba yang efektif adalah kecuali jelas, singkat, intonasi, arto, detoratif, dan konotatif. Arti, denotatif, dan konotatif. Nggak usah ya. Pembendaharaan ini yang nggak ini. Kemudian harus saya mulai dengan memberikan oksigen. Apakah dokter akan memindahkan pasien ke ruangan? Pernyataan merupakan contoh teknik pada saat pada apa? Disebar 434 tahap rekomendasi. Anda belum belajar sebar ya? Ayo belajar sebar, yang sebar ya, yang sebar, yang sabar. Nomor 34, ayo. 34, ayo. Direkomendasi. Ya, ini ada kalimatnya. Memindahkan pasien. Nah, ini kan berdasarkan analisis kita. Jadi rekomendasi. Rekomendasi, ayo asesmen atau rekomendasi. Rekomendasi dong. Menanyakan riwayat alergi, obat-obatan, sirup yang digunakan adalah baik. Nomor 35, background. Menanyakan riwayat alergi itu. Alergi, background. Nomor 35 adalah background. Mana lah. Aduh, ini kacau dunia persilatan kalau kayak gini nih. Sebar, sebar. Harap sebar, teman-teman. Harap sebar. Komunikasi sebar. Saya sudah, perasaan saya sudah coba ini. Mau sebar. Benar nggak yang ini? Nah, ini kan sudah. Ini kan sudah ini, teman-teman. Nah, ini jawaban dulu ini dibuatnya. Nah, kemudian nih, situation. Salam, identitas, latar belakang riwayat, tuh ya. Pasien rawat inap, pengelolaan, terapi, riwayat sekarang termasuk di dalamnya. Asesmen adalah penilaian kondisi menurut pelapor, kemudian sebut rekomendasi menurut pelapor. Nah, ini. Atau saya ambil lagi yang lain. Kalau terlalu ini, kalau terlalu, oh sebar nih, sebar, ini sudah ada nih sebar. Contoh sebar, tujuannya ini ada nih sebar. Jangan-jangan ini, mana sebar tuh? Sama aja, ternyata saya bikin beberapa rekomendasi, sebutkan rekomendasi dan apa yang dilakukan, mohon dokter dan saya udah kata pasien dari hari ke. Nah, gitu. Background tadi ya. Rawat inap, mengelola pasien sudah, terapi pasien terima, ini. Kemudian asesmen kondisi ya. Apa saya harus melakukan itu sudah rekomendasi. Yo, begitu. Jadi ini menanyakan kepada background, 35 background. Kemudian bagus itu bisa ibu bisa menyanyi kembali apa yang tadi. Bagus Ibu, berarti enforcement positif. Ya. Nomor 37 silakan teman-teman.
37, 37 silakan. Yang perlu diperhatikan ketika melakukan komunikasi dengan anak adalah menggunakan bahasa yang sederhana. Perhatikan percakapan di bawah ini. Suster, tadi malam saya tidak bisa tidur, sus, karena ada dada saya rasanya sesak. Oh, jadi tadi malam tidak bisa tidur karena dada ibu terasa sesak. Iya, suster. Berarti apa? Berarti apa itu reflecting atau restating? Ayo, kita lihat lagi. Mana apa tadi reflecting ya? Reflecting, gimana reflecting? Restarting. Apakah yang sudah mengulang pikiran utama? Apakah ibu meninggalkan saat Anda berumur 5 tahun? Meninggalkan ya. Kemudian, nah, harusnya saya kurang, menurut Anda harus yang ini reflecting ya, merefleksikan. Aku harus bilang, kalau mana tadi? Passing the boat. Tadi apa tadi? Reflecting, kemudian observasi, focusing, klarifikasi, menanyakan pendakian apa yang tidak dimengerti terhadap sesuatu yang ada. Kemudian penerimaan. Kalau di sini jawabannya apa di sini? Apa? Ung- Oke, berarti kita melakukan klarifikasi. Nomor 38 klarifikasi. Coba cek klarifikasi apa, lihat aja di sini ya. Klarifikasi apa? Mendengar aktif, menanyakan mendengar apa yang dimengerti dalam sesuatu yang ada. Jadi kita juga mengklarifikasi ya. Ayo, klarifikasi ya. Klarifikasi. Oh, kemudian hal-hal yang perlu disampaikan kepada pasien ketika menerima pasien di ruang perawatan kecuali menjaga tata tertib, nama ruangan, nama-nama perawat ya. Ini nggak usah. Kemudian Kemudian sikap perawat yang dapat terima, peduli, sabar, dan mendengarkan untuk mendengarkan dan mengenai pasien pada lansia. Berarti dua teknik suportif ya, mendukung ya. Seperti ini. Kemudian setelah mengenalkan diri dan menanyakan nama pasien, tahap selanjutnya dok perawat menerima pasien di ruang adalah kira-kira apa nomor 341 silakan teman-teman. Silakan 41. Silakan 41. Silakan 41. 41. Oke, benar. Kemudian eksplorasi pikiran perasaan klien pada tahap nomor 42, 42 pada tahap apa nomor 42? Perasaan klien tadi sudah ya pada tahap orientasi. Perasaan klien bukan perasaan perawat. Yoi, Jawas, jangan kebolak kebalik. Nah,
Kemudian perhatikan di bawah ini ya. Dapatkah Anda menjelaskan kembali tentang komunikasi nomor 42, 43? Tadi klarifikasi atau bukan? Nanti coba cek nih yang ini nih. Kebalik ini. Jangan-jangan sampai nanti salah ini. Oh ya, Ibu restarting, merefleksi. Kayaknya reflecting deh. Reflecting ini ya. Bukan klarifikasi. Kalau ini klarifikasi. Kalau ini klarifikasi. Dapatkah Anda menjelaskan kembali? Nah, itu ya. Kalau itu yang tadi reflecting ya, sorry. Kemudian nomor 43, 44 teman-teman. Fase terminasi yang dapat dia pada dari tindakan yaitu udahnya tadi ya, cuman dalam kalimatnya yang berbeda. Bagaimana tidur semalam berarti apa? Pada fase apa? Nomor 45. Bagaimana Bu tidur semalam? Pak Ibu bisa tidur. Validasi ya, memvalidasi. Memvalidasi ke dia, ya, validasi dong. Tapi validasi pada fase validasi nggak ada validasi di mana validasi? Coba cek. Validasi bagaimana? Saling percaya, identifikasi berdasar prioritas, tujuan bersama, rumuskan kontrak, berinteraksi. Bisa jadi yang mana? Coba. Gambar 45. 45. Pada fase orientasi selanjutnya ya, masalahnya. Penjelasan di dinas perawat, oh, samalah ini orientasi. Kemudian ini juga udah ya, orientasi tadi sudah, seperti kontrak percakapan, perlu diperhatikan perawat, 547, 47, teman-teman. Fase orientasi yang penting yang perlu diperhatikan perawat adalah seram terapeutik, apa, seram terapeutik, validasi, kemudian kontrak percakapan. Seperti validasi kontrak percakapan hari ini, benar. 48. Pertemuan pertama dengan pasien baru, contoh validasi, apa yang Ibu rasakan. 48. Nah, 48. Kemudian 49, bagaimana perasaan setelah saya tadi sudah pada fase terminasi. Ulang-ulang Hari ini saya akan mengukur tekanan darah ibu. Berarti pada fase kontrak tadi sudah ya, sama aja tadi dengan yang tadi. Kemudian persiapan diri sebelum melakukan interaksi klien. Sebelum interaksi dengan klien, interaksi udah tadi. Contoh kalimat yang menggunakan evaluasi pada terminasi. Coba ya, coba ya. Tadi sudah juga ini. Jika komunikasi sudah tidak ada pindah topik berarti focusing. Apa? Kamu tidak terarah, pindah topik yang dilakukan adalah nomor 53, memfokuskan harusnya. Tidak terarah, kembali topik, bisa confronting. Gimana? Tadi kan gitu. Atau mengulang kembali. Tadi Ibu mengatakan ini. Berarti tekniknya adalah D, restarting. Ace.
Dari 1 sampai 53 berapa benar teman-teman?